Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ria Dumayuri dengan NIM 2102361201010 dari kelas A Manajemen. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Juma Palopo. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori perubahan struktural, di mana sebelum kita lanjut ke pembahasan teori pembangunan struktural, kita harus mengetahui apa itu pembangunan dan apa itu struktural. Baik, pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik, di mana dalam hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh suatu negara sehingga negara tersebut mengalami kemajuan yang lebih pesat atau kemajuan yang sangat pesat. Kemudian struktural adalah keutuhan yang berkenaan pada struktur itu sendiri, seperti cara menyusun atau cara membuat rancangan pembangunan. Jadi dari pengertian pembangunan dan struktural kita dapat simpulkan bahwa pembangunan struktural merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih baik dalam proses membuat atau menyusun rancangan pembangunan. Kemudian dalam teori pembangunan struktural ini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan struktural. Contohnya Mars Dev Angels. Mars Dev Angels pernah menyatakan bahwa masa depan dari teori negara-negara terbelakang dapat dilihat dari negara yang sudah maju. Kemudian dalam teori pembangunan struktural ini juga ada teori perubahan struktural, di mana perubahan struktural merupakan bagian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah pergantian dari mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan adanya perubahan simbol, budaya, aturan tingkah laku, organisasi sosial, atau sistem nilai dalam masyarakat. Di dalam teori perubahan struktural ini ada beberapa teori, yaitu yang pertama, teori dualisme sosial oleh Boyke, dan yang kedua ada teori dualisme ekonomi oleh Arthur Lewis, di mana dalam teori dualisme ekonomi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian modern. Perekonomian tradisional terletak di pedesaan, yang mana dalam teori perekonomian tradisional ini aktivitas atau produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Kemudian yang kedua itu teori perekonomian modern, di mana perekonomian modern ini terletak di perkotaan, yang mana produktivitas tenaga kerjanya sudah melebihi dari perekonomian tradisional. Jadi di perekonomian modern ini produktivitasnya itu sudah lebih tinggi daripada perekonomian tradisional. Kemudian selain teori-teori perubahan struktural, ada empat karakteristik perubahan struktural. Di antaranya itu yang pertama, cenderung membutuhkan waktu yang lama, dan yang kedua itu bersifat permanen atau tidak mudah untuk diubah-ubah. Yang ketiga, bertujuan untuk mempererat masyarakat sipil, dan yang keempat, dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu cukup besar. Kemudian dalam teori pembangunan struktural ini ada penerapan struktural di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktural di Indonesia yaitu urbanisasi. Kenapa saya katakan urbanisasi? Karena urbanisasi merupakan akibat dari munculnya industri perkotaan yang mengakibatkan
daerah di pedesaan itu meninggalkan pertanian di pedesaannya. Kemudian di dalam teori migrasi klasik, faktor pendorong perpindahan ini disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor pertama push factor atau faktor pendorong, di mana push factor ini muncul atau berasal dari daerah asal, di mana daerah asalnya itu yaitu pedesaan. Kemudian yang kedua itu faktor penarik atau pull factor, di mana pull factor ini berasal dari kota tujuan atau kota perkotaan. Kemudian dalam proses modernisasi, urbanisasi dipandang sebagai perubahan dari orientasi tradisional ke orientasi modern, di mana terjadi difusi modal, teknologi, nilai-nilai, pengelolaan kelembagaan, dan orientasi politik dari dunia modern ke masyarakat yang lebih tradisional. Maksudnya itu urbanisasi ini menarik masyarakat yang awalnya berpikiran atau berpola pikir tradisional ke pola pikir yang lebih modern. Urbanisasi ini juga mengubah daya tariknya masyarakat tradisional yang awalnya mereka semua tinggal di pedesaan. Beliau mempunyai keinginan dan beliau mempunyai kemauan untuk pindah ke kota, untuk pindah ke perkotaan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.